Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Alfiansyah dari kelas 16 SMN 11 Depok. Saat ini saya bersama kelompok saya sedang berada di Bank BSI KCP Depok 2. Kami ingin mewawancarai narasumber kami tentang prinsip dan mekanisme kerja bank syariah. Dan saat ini saya sedang bersama Bapak siapa? Kholis Warnan. Bapak Kholis, izin mewawancarai Bapak. Yang pertama tentang pertanyaan prinsip. Apa sih yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional biasa? Oke, jadi Bank BSI itu dia adalah bank syariah, termasuk bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, dia itu sebelumnya saya sampaikan tentang sejarahnya dulu. Jadi sebelumnya BSI itu tahun 2021 terbentuk nama BSI tanggal 4 Februari 2021. BSI itu terdiri dari 3 bank sebenarnya. Jadi di merger dari 3 bank. Yang pertama itu Bank Syariah Mandiri, yang kedua itu BNI Syariah, kemudian yang ketiga itu BRI Syariah. Nah, pada saat itu kebijakan dari pemerintah, semua bank syariah itu harus dalam satu lembaga, sehingga akhirnya di merger digabungkan bank-bank yang berada di bawah bank pemerintah, itu di bawah Bank Mandiri, di bawah Bank BNI, sama di bawah Bank BRI. Lalu digabungkan kemudian jadilah Bank BSI. Nah, jadi BSI itu sehingga akhirnya sekarang menjadi bank terbesar pertama di Indonesia. Dan kalau di lingkup nasional kita masuk bank ke-6 untuk secara pertumbuhan aset. Terus kalau di level internasional dunia, bank kita itu menuju ke 10 besar. Untuk 10 besar sedunia, jadi bank saya terbesar di dunia. Nah, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional sebenarnya, BSI itu kan masih menginduk di Bank Indonesia. Kita regulatornya itu ada 2, ada OJK sama Dewan Syariah, Dewan Syariah Nasional. Jadi regulator atau penentu kebijakan itu dilaksanakan di bank konvensional, itu cuma OJK aja itu yang mengawasinya. Sehingga karena kita masih di bawah OJK atau BI gitu, sehingga mungkin ada beberapa aturan-aturannya mungkin bisa saja sama itu secara aturan perbankannya. Tapi kita ditambahkan dengan dari Dewan Syariah Nasional itu yang itu. Nah, terkait perbedaannya apa? Sebenarnya sih yang perbedaan mendasar itu adalah di akadnya. Akadnya, jadi akad itulah yang membedakan antara konvensional dan syariah. Sama seperti misalkan perbedaan antara ayam yang disembelih atau dipotong dengan menyebutkan nama Allah dengan ayam yang disembelih dengan tidak disebut nama Allah itu. Mungkin misalnya rasanya beda apa sama? Beda. Rasanya beda. Ayam yang dipotong, yang satu disembelih pakai nama Allah, yang satu nggak pakai nama Allah. Rasanya sama nggak sih? Tergantung sih, tergantung persepsi sih. Tergantung enggak, bukan tergantung rasanya sama apa enggak gitu ayamnya. Sama sih Pak. Ayam aja. Kalau misalnya persepsinya secara agama, ya pasti beda. Enggak, rasa ayamnya. Sama. Rasa ayamnya sama. Yang membedakan bicarakan batas Allah dan tidak cuman yang membedakan tadi yang satu halal, yang satu haram gitu. Nah, karena dengan akad itulah sehingga menyebabkan ini transaksinya halal, kalau di kami ya transaksinya tidak halal gitu. Nah, karena kita di bawah langsung Dewan Syariah. Yang transaksi yang halal itu ya misalkan contoh di OJK itu punya kebijakan, misalkan kayak aturan kayak misalkan aturan tentang tabungan atau tentang pembiayaan gitu. Lalu di Dewan Syariah itu yang mengejawantakan atau bagaimana caranya agar antara aturan OJK itu bisa dikembangkan menjadi aturan sesuai dengan prinsip Islam. Jadi secara prinsip sih ya seperti itu. Kan mungkin bisa dari segi layanan, dari segi kualitas, dari segi ini mungkin terlihat sama, tapi yang satu tadi yang bahwa ini adalah akad syariah. Karena kan kalau kita sebagai muslim memandang bahwa kita harus memakai semua produk-produk yang syariah gitu. Kan levelnya yang sudah disampaikan bahwa di syariah menyampaikan bahwa kita levelnya untuk syariah, sehingga semua produknya itu pasti dijamin halalan. Itu sih. Oke, Pak Kholis, menurut Bapak Kholis
saya pernah belajar kalau bank syariah itu tidak menggunakan bunga. Lalu bank syariah itu dapat untung sebagai bank itu dari mana? Ya. Nah, semua transaksi yang ada di perbankan itu harus menguntungkan. Jadi bank itu karena punya regulasi bahwa dana yang dikumpulkan atau yang disimpan di bank itu dana milik umat gitu. Misalnya ada kita nih Fadil nyimpen dana katakanlah 100 juta di bank. Nah, Fadil juga berharap dana itu baik-baik saja gitu, nggak sampai rugi atau misalkan ya minimal segitu jumlahnya gitu. Nah, katanya semua transaksi yang di perbankan itu harus menguntungkan. Bank itu berbeda dengan lembaga zakat. Kalau lembaga zakat itu ketika ngasih uang ya dia murni karena sosial gitu ya. Lembaga sosial, karena lembaga zakat itu adalah lembaga sosial, sedangkan di bank itu lembaga keuangan, memang harus ada keuntungan. Nah, bagaimana cara mendapatkan keuntungannya? Kita mendapatkan keuntungan itu dari beberapa produk. Pertama produk pembiayaan sama produk jasa. Produk pembiayaan itu misalkan contoh ada nasabah yang mengajukan pinjaman ke BSI untuk di rumah. Misalkan harga rumahnya 100 juta, bank boleh meminta keuntungan dari harga rumah itu sekitar 20 juta. Itu berarti kan total harga rumahnya adalah 120 juta. Nah, jadi uang 100 juta itu kan dari dana dari nasabah yang nyimpen tabungan, kemudian disampaikan ke nasabah yang mau minjem, terus bank minta total sekitar 20 juta. 20 juta itu yang dibagi jangka waktu bisa dari tahun sampai 20 tahun. Nah, keuntungannya itu dari pembiayaan atau dari spread atau dari selisih harga antara beli dan jual. Kayak transaksi misalkan kayak beli mie ayam, beli misalkan beli bubur itu kan nggak mungkin kan, misalkan si penjual bubur ngejual buburnya dia modalnya di awal dari 5.000 gitu, terus dia jual 5.000 lagi kan, kan pasti butuh laba, betul keuntungan gitu. Nah, itu jadi bank juga seperti itu. Jadi ketika ada beberapa nasabah yang datang ke BSI, dia memakai produk kita gitu, pasti kita mengharapkan adanya keuntungan. Nah, keuntungan itu salah satunya kita misalnya dia punya ada utang untuk beli rumah, beli mobil, beli motor, atau beli emas, ya bank juga memintakan keuntungan dari nasabah, sehingga dari keuntungan itu diputar oleh BSI menjadi buat banyak ya, buat operasional, buat disebarkan lagi ke nasabah yang nabung gitu, sehingga dia dapat bagi hasil gitu. Itu yang pertama dari pembiayaan. Terus yang kedua itu dari jasa. Jadi ada beberapa produk jasa kami yang kita juga meminta keuntungan. Kalau jasa kan tidak ada produk, maksudnya tidak ada barangnya, tapi yang mereka manfaatkan adalah jasanya kita, kayak usaha. Kayak contoh gini, misalkan Fadil transfer dana dari BSI ke Bank Mandiri, itu kan ya tidak ada dana yang dikeluarkan oleh bank, yang ada itu tenaganya atau fasilitasnya atau teknologinya. Sehingga ketika transfer nih uang 1 juta ke Bank Mandiri, itu pasti kita meminta uang jasa kita atas fasilitas atau fee yang fasilitas yang dimanfaatkan. Dari 1 juta itu kita minta sekitar 6.500 dari setiap transaksi, itu kan jasa. Terus juga ada produk jasa lainnya seperti misalkan penitipan emas gitu. Jadi ketika nasabah punya aset berupa emas atau perhiasan lainnya, kemudian dititipkan di bank, nah selama masa emasnya itu dititipkan, kita meminta jasa gitu, karena kan berarti kan resikonya berpindah ke bank. Jadi bank itu boleh memintakan dana itu untuk penjaminan, sehingga emas yang disimpan di BSI itu aman gitu. Ya, ada banyak produk-produk jasa lain. Produk jasa lain itu kayak Swift, misalkan itu dari luar negeri, misalkan kirim dana dari luar negeri, pasti kita juga memintakan jasa karena kan fasilitas kita dimanfaatkan. Atau misalkan ada nasabah yang butuh real gitu, itu mata uang asing ya.
itu juga ada berarti kan kita punya jasa gitu ya tukarannya, ada jasa yang dimintakan dan banyak lagi produk-produk jasa kami. Jadi ada dua, berarti kan di pembiayaan sama di produk jasa. Selainnya sih ada juga sih yang lebih banyak dari keuntungan atau laba yang dapat dari base itu adalah dari dua produk. Pertanyaan berikutnya tentang mekanisme kerja Bank Syariah. Yang pertama, yang saya dengar tuh kalau meminjam uang di Bank Syariah itu ada sistem bagi hasil, Pak. Bisa dijelasin nggak kerja sistemnya seperti apa? Apakah merugikan? Ya, sistem bagi hasil. Jadi sistem bagi hasil atau dalam bahasa perbankan itu mudharabah gitu atau musyarakah. Jadi bagi hasil itu ada dua prinsip akadnya, mudharabah dan musyarakah. Mudharabah itu bank sebagai pemilik dana kemudian disalurkan ke nasabah, lalu dari bank meminta keuntungan sesuai dengan porsinya. Misalkan contoh gini, misalkan Fadil pengen bikin warung, nah, karena Fadil nggak punya modal, lalu disuntiklah modal dari BSI sekitar 100 juta, disuntik BSI 100 juta, terus dari 100 juta itu dikembangkan. Nah, bank meminta nisbah itu porsi keuntungan. Karena kan Fadil yang menjalankan, bank memberikan modal. Nah, porsi keuntungannya adalah 70% dari untuk bank dari kontrak itu, 30% dari nasabah. Jadi setiap bulan sekali ternyata menghasilkan usaha yang bulan pertama dapat 100.000, dan 100.000 itu yang dibeli ini, tapi 70% ke bank dikirim, 30% buat keuntungan yang menjalankan. Dihitung berarti 70.000 buat bank, nanti buat kan distorkan bank 70.000. Jadi tetap modalnya tetap 100 juta nggak hilang gitu. Cuman setiap bulan itu dituntut oleh nasabah itu kirim bagi hasilnya. Tapi bulan berikutnya ternyata keuntungannya naik gitu, 200.000, berarti tinggal di porsinya tuh 70% kan banyak. Berarti dikirim tuh 140.000 lebih, terus buat nasabah sekitar 50.000, berarti jadi keuntungan. Nah begitu. Nah, berbeda dengan musyarakah. Musyarakah itu yaitu sistem bagi hasilnya begini. Jadi bank bersama dengan nasabah menjalankan usaha bersama-sama. Contoh, misalkan bank itu menyalurkan dana 1 juta, tapi nasabah juga punya modal nih 30 juta. Jadi dari bank 1 juta, nasabah 30 juta. Nah, persentase berdasarkan modal. Tapi ketika misalkan proses berjalan, tentunya bank karena yang menjalankan usahanya itu adalah Fadil, sehingga artinya porsinya itu nggak 73 lagi, porsinya mungkin bisa jadi dari Fadil itu 50, dari bank itu 50. Nah kan Fadil kan selain dia menempatkan dana, ada pasar modal, tapi dia juga menjalankan usaha. Ini akhirnya setiap keuntungan tadi tinggal dibagi sesuai dengan porsinya. Itu logika atau sederhana dari bagi hasil itu seperti itu, sistem bagi hasil. Ke pertanyaan berikutnya, untuk membeli barang atau kredit seperti rumah, mobil, itu sistem kreditnya di BSI itu seperti apa? Jadi tadi kan akadnya mudharabah atau bagi hasil. Nah, untuk pembelian barang, misalkan rumah, pembelian mobil atau pembelian barang konsumtif lain itu pakai akad itu mudharabah. Mudharabah itu adalah transaksi jual beli. Jadi sama seperti kita ke warung beli makanan, misalkan atau beli permen kayak gitu kan, itu kita punya uang, kemudian beli produknya di toko, terus toko juga pasti dia meminta keuntungan dari barang yang dibeli. Nah, termasuk juga BSI ini, BSI. Jadi BSI itu yang punya produk, yang punya barang. Jadi nasabah membeli barang ke BSI gitu. Misalkan
misalkan mau beli rumah, mau beli motor, atau mau beli barang apapun ya, jadi nasabah ke BSI datang untuk membeli rumah, tapi membeli rumahnya nggak bisa tunai gitu, bisanya melalui skema cicilan. Sehingga akhirnya ketika membeli, bank boleh menetapkan keuntungan. Misalkan harga rumah kita bank menetapkan 20 keuntungannya, dan nanti itu tinggal diatur selama setahun gitu, dan sampai 10 jutaan dalam waktu setiap bulannya. Itu skema merubah pembelian. Nah, karena bank itu adalah lembaga keuangan, tapi dia itu karena lembaga keuangan sehingga dia tidak bisa menyediakan produk atau barang. Lalu digandenglah beberapa kanan kan, seperti developer untuk menyediakan rumah, atau dealer untuk menyediakan mobil, atau toko mas makanan untuk menyediakan emas gitu. Digandenglah mereka untuk menyediakan barangnya. Nah, maka sebelum transaksi jual beli terjadi, kita wakalkan itu maksudnya diwakilkan atau diwakilkan bahwa barangnya sudah menjadi hak atau sudah secara prinsip punya BSI gitu, miliknya sudah milik BSI. Kemudian nasabah membelinya itu ke BSI itu secara prinsip. Itu jadi transaksi jual beli seperti itu. Sudah sih, ada pertanyaan. Oke teman-teman, dari penjelasan Bapak Kolis tadi banyak banget yang kita bisa ambil ya dari perbedaan antara bank BSI syariah dengan bank konvensional itu. Terus ada mudharabah, musyawarah, Ada banyak sih, ada banyak bicara itu kan bisa. Tadi banyak banget yang bisa kita ambil dari Bapak Kolis. Mungkin itu aja yang bisa kita wawancarai dari tentang prinsip dan mekanisme kerja bank syariah. Makasih untuk Bapak Kolis. Sudah bekerja dengan baik. Terima kasih Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.